Oke, Oke. silakan. Got it. Iya, udah semua ya. Inita, udah. Halo, apa kabar, Nis? Baik-baik saja, Bibi. Kamu apa kabar? Aduh, gue lagi stres nih. Anak gue jamuran, coy. Kamu punya anak? Kucing. Oh, kucing. Ya ampun. Apa nih? Anaknya gue ya. Kucing gue lagi Ya. birahi dong, coy. Oke, kita mulai talk show malam ini ya, tentang membaca 2022. Ini talk show ini termasuk talk show terakhir dari rangkaian online Fortune Fest 2021 yang dimulai 29 November kemarin sampai hari ini 5 Desember. Ini talk show yang terakhir, ada 16 talk show totalnya. Talk show malam ini adalah tentang membaca tahun 2022. Habis ini kan 2022 nih, ini sudah akhir 2021. Setelahnya kan masuk 2022. Pasti akan banyak pertanyaan soal gimana sih tahun 2022 kemarin kan, udah sejak 2020 itu sebenarnya orang udah banyak mengalami ketidakpastian setelah masuk pandemi gitu, terus mencoba nebak-nebak 2021, ternyata 2021 masih sama situasinya, malah mungkin lebih parah untuk beberapa orang. Nah, 2022 nih gimana nih? Nah, ini kan menarik sekali kita bahas. Selain itu kan juga ada beberapa event atau peristiwa penting yang akan terjadi di 2022. Nah, hadir bersama kita hari ini ada 3 narasumber. Yang pertama Anissa. Anissa, halo. Anissa, trader dan astrologer. Anissa lebih banyak pakai Western astrologi gitu ya, jadi Kak. Terus yang kedua ada Yunita. Yunita juga tarot reader, coach, dan astrologer juga, tapi lebih banyak pakai Vedic astrologi. Yang ketiga, halo. Kok nggak muncul? Yang ketiga Haru. Haru Halo. adalah tarot reader yang sudah cukup kondang. Jadi kita jadi malu. Jadi ada tiga poin tiga orang yang membaca mungkin dari sudut pandang masing-masing ya. Tapi nggak selalu harus pakai, jadi bisa juga ya, misalnya Anita atau Yunita mau pakai tarot juga boleh aja. Karena ada banyak hal yang di 2022 ini ya. Tapi mungkin secara umum dulu aja deh. Tahun 2022 ini sebenarnya gimana sih? Kalau menurut dari astrologi dulu, dari Western deh, Anissa. Kalau misalnya tahun 2022 itu, akankah kita menuju sesuatu hal yang lebih baik? At least light of the end of the tunnel-nya udah ada. At least cahaya itu udah ada. Tapi yang harus kita ingat adalah masih ada satu major event yang besar, which is Saturn square Uranus, yang masih akan terjadi untuk keempat kalinya di tahun 2022. Di tahun 2021 ini kan kita udah ngalami 3 kali kan, dari mulai bulan Februari, terus dari bulan Juni, terus nanti the third square-nya happening around 24th of December, tanggal Desember 24, itu akan ada square ketiga. Nah, itu masih energinya masih akan terus lingers until Oktober 4, 2022, which is the final square that is happening. Nah, si square ini nih membentuk apa sih? Square ini nih kan karena dia Uranus dengan Saturn kan, di Aquarius dan di Taurus. Jadi kayak misalnya nih kita otoritas itu membuat regulations atau law macam apa yang seharusnya tuh kayak atap rumah kita, Uranus ini datang untuk hancurin supaya ngebangun. Jatuhnya tuh kayak Five of Wands di tarot gitu loh. Jadi kita punya fondasi, terus ada Five of Wands untuk hancurin supaya nanti kita bikin lagi ke number 6 gitu. Jadi ya masih belum certain sih kalau misalnya tahun 2022, karena si major event ini masih akan terjadi di bulan Oktober 2022 gitu. Terus perlu diingat juga, tapi aku sih ngeliatnya kita akan membetter mungkin di tahun 2023, 2024 ya, di mana hal-hal itu akan menjadi lebih stabil.
kalau misalnya dari segi COVID itu sendiri, COVID itu kan mulai muncul itu pada saat North Node itu pindah shifting dari Cancer Capricorn ke Gemini ke Sagittarius. Sagittarius itu kan rules traveling kan, di mana kita benar-benar dilimitasi untuk kita traveling, itu kayak misalnya dibuang jauh-jauh. Nah, ini nanti kita akan pindah ke Scorpio, which means itu ada dua arti sih sebenarnya. Either kita akan menuju stabilitas dengan menggunakan resources yang mungkin tidak pernah kita ketahui, terus kita bangun itu, atau kemungkinan besar COVID varian yang baru itu bukan menyerang body parts yang ruled by Gemini, kayak misalnya lungs, tapi lebih menyerang kayak misalnya tenggorokan atau thyroid system. Kalau thyroid system kan bikin orang jadi kayak mudah obesitas, atau dia bisa lebih kecapean, kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Terus aku juga mau highlight besar pada saat kita mau memasuki tahun 2022 itu kita ada, enggak sih sebenarnya itu terjadi di bulan Desember kan, kita mulai ada namanya Venus retrograde. Nah, nanti dia akan kunjang Pluto kan. Nah, Venus when it retrogrades dia tuh akan mengambil energi planet hampir mirip kayak Mars. Apalagi tuh Pluto, jadi dia akan nge-highlight sebenarnya kita tuh punya hidden desires apa yang belum pernah kita capai, terus tiba-tiba kayak realize gitu. Jadi kita muncul tiba-tiba kayak, anjir, gue pengen lakuin ini nih, gitu. Dan itu tuh bisa termanifestasi dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Entah itu dari segi finansial, entah itu dari segi pekerjaan, entah itu dari segi percintaan juga bisa kayak gitu. Misalnya kita ada dealing di hubungan yang kita nggak happy, tapi kayak kita halu aja gitu, kayak happy-happy aja. Nah, Venus kenjang Pluto, apalagi retrograde, takes on Mars energy ini, bakalan bikin kita lebih kayak gitu. Terus pada saat Venus kenjang Pluto juga untuk wanita sebaiknya sedikit berhati-hati, karena biasanya kalau Venus kenjang Pluto itu banyak banget kejadian di mana wanita itu banyak sexually assaulted. Adanya rahasia-rahasia yang nantinya akan terungkap dengan sendirinya karena orang-orang tuh jadi lebih kepo, pengen mendalami hal-hal yang misteri, hal-hal yang tabu, itu juga kemungkinan ada di awal-awal, aku lupa deh tanggal berapa. Oh ya, awal-awal dari Desember sampai puncaknya itu Maret 2022. Udah mulai Desember ini berarti ya? Iya, udah mulai dari Desember ini. Ya. Dari Desember 11 sih dia udah mulai kenjang. Oke. Kalau dari Yunita? Oke, kalau dari Vedic ya, sebenarnya sama, karena kalau kita bicara transit kan pasti sama, cuman beda sign doang antara Vedic sama Western. Kalau di Western mungkin retrograde-nya itu di Aquarius kali ya. Kalau Vedic itu kan di Capricorn. So Venus retrograde ini terjadi in the same sign itu 8 tahun sekali. Jadi ini it's quite rare. Ya, well not rare but not bukan yang sering banget terjadi. Dan pada saat Venus retrograde itu degree-nya itu close to the degree of Pluto. So pasti akan ada energi dari Pluto, yang mana Pluto kita tahu itu the planet of transformation. Dan dia retrograde di sign-nya si Saturn. So meaning the energy of Saturn itu juga pasti akan punya impact yang cukup besar dari si Venus retrograde ini. Jadi kita lihat ada dua significant planet, ada Saturn dan Pluto di situ. Dan pada saat Venus masuk ke dalam Capricorn, so the Venus conjunct Saturn and Pluto in Capricorn. Dan saat Venus itu retrograde, dia benar-benar exact degree ya sama Pluto. Dan kalau bicara tentang Saturn itu kan kita bicara duty, kita bicara responsibility, kita bicara commitment. So saat Venus itu retrograde, ada energy of Saturn di situ, dan ditambah lagi Capricorn itu kan juga energinya tentang komitmen juga sama gitu, practical things. Jadi otomatis ini akan bringing the fated events yang mana ada hubungannya dengan, kalau kita lihat Venus is the karaka of relationship kan ya. Jadi bakal banyak relationship yang bakal either di test or we have to review
our relationship. Ini relationship in general ya, bukan hanya romantis gitu. So kalau misalnya kita punya masalah dengan orang tua atau kita punya masalah dengan teman, itu di situ akan ibaratnya kita dipertemukan. Kalau kita udah lama misalnya nggak ketemu, no contact or whatever, kita akan diketemuin lagi untuk kayak semacam reconcile the past misalnya issues gitu loh. Nah di situ kalau misalnya kita punya hubungan itu kuat, dasarnya kuat, itu akan bisa melewati masa krisis itu. Tapi kalau enggak, itu akan it breaks gitu loh. Jadi kalau misalnya contoh kita ngomong long term relationship or marriage, tapi yang fondasinya nggak kuat, Saturn kita juga tahu it's a planet of karma. Jadi di mana we pay our karma di situ. Jadi kalau fondasinya nggak kuat, ya bisa banyak orang divorce, bisa banyak orang yang punya long term relationship itu ya they have to end their relationship. Tapi it's for the better. Jadi it's for a good cause. Jadi di mana memang kalau it's already broken actually, ya you have to let go. Kayak udah lewat masanya gitu loh. So ini bring the fated events di mana kalau menurutku this is like healing the situation, healing the relationship. Walaupun yang namanya healing orang mengharapkannya ini akan terus baik-baik saja. No, if it's not meant to be, ya it will break anyway gitu kan. Terus habis itu per hari ini pun sebenarnya kalau dalam Vedic itu ada yang namanya Kala Sarpa Yoga. Kala Sarpa Yoga itu di mana Rahu dan Ketu itu kan pasti seberangan ya, North Node and South Node. Semua planet ya itu ada di satu sisi dibagi oleh Rahu dan Ketu. Jadi per hari ini aja itu semua planet itu adanya di bagian kayak sekarang saat Sun, Mars, Mercury, and Ketu itu konjang di Scorpio. Dan di planet mulai dari Gemini sampai Libra itu kosong, nggak ada. Itu yang disebut dengan Kala Sarpa Yoga. Dan Kala Sarpa Yoga ini bicara tentang apa ya? Bisa dibilang ya ini juga salah satu hal yang fated banget gitu. Jadi bakal banyak hal-hal yang masuk ke dalam kehidupan manusia yang memang sudah melewati, yang harus memang ada dan takdirnya sudah datang, ya itu akan terjadi. So we cannot avoid what's gonna happen if it's already fated kan ya. Nah ini bakal banyak membawa fated events. Kalau udah bicara tentang Kala Sarpa Yoga, yang dimana Rahu dan Ketu itu kita bicara udah ngomongin tentang bukan destiny ya, tapi lebih ke fate. Gitu. Jadi tahun 2022 ini dibuka sama ya situasi ini, si Kala Sarpa Yoga ini. Jadi bakal banyak fated events nih di awal-awal 2022. Yang aku nggak bisa jelasin ya, maksudnya apa aja gitu. Tapi kalau kita bicara Rahu itu tahun depan akan pindah ke Aries, itu akan ketemu sama Uranus. Yang which is di sini I believe kalau kita bicara Uranus, kita bicara ada kayak groundbreaking things yang kita nggak tahu ini apaan. So it might be about the COVID situation, maybe akan ada satu inovasi or whatever gitu loh. Karena Aries juga considered at the new beginning, ya kan? It's the first sign gitu loh. So aku rasa sih di tahun depan ada kemungkinan ya it's gonna subside, tapi mungkin slowly. Gitu. Kalau untuk ngomongin soal pandemi gitu. Oke, kalau dari Haru mana nih kalau dari tarotnya Haru? Jujur dari tadi Anissa ngomong sama Yunita ngomong, gue udah buka kartu kan 12 biji nih. Kenapa ya 2022 tuh kayak masih suram gitu loh. Jujur ngomong ya. Kalau tadi kata Anissa dari Desember Anis ya? Iya kan? Dari Desember ya? Iya. Iya, gua ngeliatnya sih Desember minggu akhir ya. Minggu akhir sampai Januari itu masih kurang bagus ya. Karena di sini ada the full, tapi the full-nya kebalik di sini. Jadi kayak mungkin sama kayak yang Yunita ngomong juga, kayak banyak banget apa yang namanya
revelation gitu loh. Karena di bulan Februarinya kita ada Wheel of Fortune yang tegak, yang which is itu roda karma. Februari sampai Maret mungkin gue ngeliatnya masih oke ya 2022 secara energi. Maret ini banyak banget opportunity yang bisa kalian ambil ya, misalnya kayak kalian mau invest, kalian mau kerja sama orang, atau misalkan kalian mencari networking. Nah itu Maret tuh bagus banget. Cuman masuk ke bulan Januari, Maret, April. Ya April bener kata si Yunita, Aries new beginning ya. Karena di Aries di sini kayak ada Four of Wands yang kebalik ya. Di sini feeling unwelcome sekali. Jadi mungkin teman-teman kalian mungkin mendadak jadi kasar, atau mendadak kalian jadi lebih cepat marah atau gimana gitu. Nah itu energinya ngajak berantem kayak gitu. Terus kita lanjut ke Juni, Februari, Maret, April, Mei. Destruction, confusion, hostility, failure, argument. Oke, jadi bulan Mei ini, Mei, Juni, Juli itu banyak banget, ini 3 bulan sekaligus ya. Banyak banget kayak sorrow-nya, kayak banyak banget hal-hal yang bikin gitu tuh ngedown gitu loh. Gimana caranya biar kalian bisa nggak terlalu ngedown? Work-life balance, pokoknya intinya sih temanya lebih ke balance ya untuk 2022, karena mental health tahun 2022 bakal diuji banget. April, Mei, Juni, Agustus sendiri mirip-mirip sama bulan Januari ya energinya. Gue lihat banyak banget hal-hal yang unfinished, karena di sini ada Seven of Pentacles yang kebalik. Banyak banget hal-hal yang perkembangannya tuh setengah-setengah gitu loh. September masuk Virgo ya. Masuk Virgo ini lumayan bagus nih. Ada Three of Wands tapi dia tegak. Jadi mungkin kalau misalkan ini saatnya sih gue lihatnya lebih ke arah kayak kalau kalian mau travel, kalau kalian mau pindah rumah atau beli rumah, whatever it is yang berhubungan dengan perpindahan, nah itu bagus ya. Oktober, November, Desember. Gue ngeliat akhir tahun juga kurang bagus energinya. Lebih ke arah depresif mood ya kalau di sini gue ngeliatnya. Mohon maaf sekali nih. Tapi prediksi 2022 gue ngeliatnya udah pengen jedotin pala ke tembok. Yuram guys. Oke. Terus udah ya Haru tadi ya? Udah. Bacaannya Haru mirip sama transitnya Uranus sama Saturn. Persis banget. Sumpah persis. Gue ngeliatin tanggalnya kan, ya persis. Gue lebih belak-belakan aja nih. Yeah. Terus ini nih, sekarang lagi varian baru nih, Omicron. Ini bakal nggak? Kalau menurut entah dari astrologi atau dari tarot, bakal kayak Delta atau ya ini cuman dirame-ramein aja sama media, karena kan virusnya memang bermutasi terus ya, jadi ada namanya baru terus. Gimana? Kalau dari aku sih, dari virusnya sendiri, how it attacks the body, kayak yang aku bilang tadi, kayak mungkin ada sedikit perubahan bagaimana si virus ini akan affect badan kita. Jadi kan tadi dia affect our lungs kan, jadi mungkin dia lebih affecting our tenggorokan atau thyroid system, kayak gitu-gitu. Cuman dari segi akankah itu jadi muncul kayak kemarin kayak lockdown, terus PSBB segala macam, menurut aku sih enggak, soalnya karena dari pemerintah sendiri, dan dari masyarakatnya sendiri tuh kayak udah mau move on, looking forward aja gitu loh. Jadi menurut aku entah itu tracing yang dikurangin atau ditutup-tutupin, tapi I don't think untuk yang Omicron ini bakalan jadi kayak Delta. Maksudnya efek Delta kan parah banget kan ke ekonomi, ke kesehatan. Kayaknya enggak deh. Omicron ini ya Mas ya, bukan yang lain. Omicron ini. Soalnya aku ngeliatin tanggal lahirnya si Omicron.
Kalau menurut Haru atau Yunita, ada analisa? Kalau kalau gue sih ngelihatnya ya, mungkin kemungkinan besarnya the world started healing itu mungkin by the end of next year kali ya. Begitu atau mungkin begitu Jupiter masuk ke Pisces. Tapi kalau misalnya untuk tahun 2002 ini awal-awal sih kayaknya ya kondisinya masih kurang lebih sama lah. Karena nanti juga masalahnya Saturn pindah begitu masuk kalau nggak salah sekitar Maret April itu Saturn juga kan pindah konjang juga sama Jupiter. Di situ keadaannya membaik. Tapi kan kadang suka kayak gitu. Dia membaik, nanti dia akan ada gimana lagi pada saat Saturn moving a little bit backward gitu. Nah, tapi udah begitu Jupiter pindah dan Saturn finally occupy Aquarius, di situ kayaknya healingnya baru mulai ada. Jadi kayak akhir tahun depan atau ya di beginning of 2023. Oke. Cuman kayaknya sih kayak inovasi dan segala macam harusnya sih tahun depan begitu Rahu masuk ke konjang sama Uranus di Aries itu udah akan ada hal-hal yang mungkin yang selama ini kita belum pernah dengar nih tentang si virus ini gitu loh. Kemungkinan akan ada inovasi atau ya something like that lah, teknologi itu yang karena kalau kita ngelihat Uranus sama Rahu itu juga represent teknologi gitu loh. Dan Rahu itu juga represent the virus. Jadi pada saat Rahu konjang sama Uranus itu kayak ibaratnya lagi ada battle di situ. Tapi nanti begitu Jupiter pindah, Saturn juga pindah. Karena kita kalau melihat kayak gini kan kita pasti melihat planet-planet gede ya Mas ya, planet-planet yang memang transitnya lebih lama durasinya gitu. Jadi kalau aku lihat begitu tahun depan udah mau akhir kurang lebihnya di situ. Dari Haru? Kalau dari aku sih Mas, kalau untuk masalah si Omicron ini sih, gua rasa nggak terlalu parah ya, ya parahnya sama aja gitu loh kayak it will kill millions of course, tapi maksudnya kayak I think mereka tuh cuma berubah nama aja sih. Sebenarnya sih kayak gitu keadaannya ya apa sih herd immunity jatuhnya udah masuk situ. Tapi kalau tadi kan gue sempet nanya nih, kalau misalkan apakah COVID akan akan kelar dalam waktu yang dekat lah, maksudnya 2 tahun 3 tahun, tidak, mungkin bisa 10 tahun or less a little. Lumayan lama sih, Pentacle soalnya. Oke. Ya mungkin kalau hilang mungkin enggak ya, tapi karena itu kan juga bisa tricky gitu ya, karena kan kayak flu juga dari Spanish flu juga sebenarnya nggak hilang, walaupun kemudian itu bisa hidup bersama-sama. Nah, ini kalau mengacu pandemi Spanish flu itu kan kalau di grafiknya itu ada 3 lonjakan ya. Setelah itu baru virus Spanish flu itu jadi kayak landai gitu. Jadi dia nggak menimbulkan sebenarnya kayak hilang gitu orang, tapi sebenarnya nggak hilang kan, sampai hari ini pun tetap hidup sama kita. Tapi orang udah nggak separah dulu. Ini kan udah ada dua nih lonjakannya nih kalau COVID ini. Apakah akan terjadi 3 seperti Spanish flu atau cukup 2 ini, atau malah lebih dari 3 misalnya? Kemungkinan sih 6 kali. Six of Cups. Oke, Haru ngomong bakal ada 6 lonjakan kemungkinannya. Kemungkinan. Karena ini mutasinya cepet banget sih. Dan gak masuk akal cepetnya. Kalau dari Western atau Vedic itu mungkin? Well, yang Desember, Agustus, Oktober. Tapi masalahnya gini, aku ngeliat ini bakalan ditutup-tutupin. Bukan kayak dibesar-besarkan, tapi lebih kayak ditutup-tutupin. Sehingga akan ada satu masanya di mana nanti tuh kayak expose the real deal-nya tuh kayak gimana gitu.
Soalnya Iya, kan bisa juga kayak mungkin gitu. karena mungkin dari ekonomi. Jadi aku ngeliatnya tuh kayak pemimpin-pemimpinnya tuh lebih kayak nutup-nutupin lonjakannya ini gitu. Sampai mungkin nanti udah kewalahan baru dibuka sama mereka. Tapi aku ngeliatnya bahwa expose ini kalau biasanya kan kita kan dari top to bottom kan ya. Di mana pemerintah itu ngasih tahu ke masyarakat, nih jumlahnya segini 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 segini. Sekarang tuh aku ngeliatnya bahwa lebih dari bawah ke atas. Oke. Dari rakyat tuh yang udah mulai resah, kok ini kok kayak ada gitu deh gitu. Hmm. Oke. Ada Yunita dapat. Enggak sih. Kalau gue cuma takutnya ntar personal opinion. Karena gue nganggapnya bakal melanda. Apa gue mengharapnya bakal melandai. Sama gue juga, Bo. Gue juga, Bo. Tapi, oh ya, tadi aku mau bilang, akankah virus ini hilang dengan sendirinya? Menurut aku sih enggak. Cuman Enggak. nanti dia kayak melandai atau kita hidup berdampingan, tapi kemungkinan soalnya aspek ini datang lagi di tahun 2032 gitu. Jadi ada Oke. kemungkinan something like this would happen around that year. Oke, di ada beberapa hal di 2022 yang mungkin bakal jadi highlight ya. Kayak sekarang yang lagi seru saya Formula E bulan Juni 2022. Bakal terlaksana enggak atau pelaksanaannya seperti apa? Jakarta 2000 Juni 2022 nih. Kalau secara astrologi Jakarta Aku tuh suka atau ini ya, mundur. dari mulai Jokowi diangkat jadi presiden yang kedua, aku tuh suka curiga ini Indonesia tuh sebenarnya pakai astrologer apa nggak? Soalnya kayak placementnya tuh bagus. Ya, aku cari tahu tanggalnya tanggal 4 Juni 2022. When the sun is in Gemini, which rules cars kan. Terus Venus juga ada sedikit approaching Uranus, which rules inovasi terbaru dalam teknologi BBM listrik. So menurut aku sih kayak bakalan jalan, tapi harus ada sedikit berhati-hati tentang api. Soalnya ada Jupiter very closely approaching Mars. Itu bulan berapa sih, Mas? Juni 4, 2022. Juni ya, 2022. Juni 4, 2022. Kalau on time tanggal 4-nya itu kan. Iya, kalau on time ya. Cuman mungkin nanti akan ada kayak misalnya media yang akan sedikit bersinggungan dengan pemerintah. Jadi ada kayak media yang nggak terlalu suka dengan jalannya Formula E ini yang akan sedikit friksi dengan pemerintah. Cuman aku agak khawatir sama api sih, soalnya Jupiter sama Mars selalu dekat di Aries. Oke. Dengarnya pusing ya. Jadi tarot terlaksana, tidak terlaksana, ditunda. Apa nih? Apa tadi Masnya rada kurang ini ngomongnya? Formula E Juni 2022. Atau terlaksana tapi nggak di bulan Juni, mungkin diundur jadi Desember, atau kan juga nggak tahu, bisa karena faktor politik, bisa jadi karena faktor misalnya COVID-nya naik lagi, terus kemudian harus PPKM semua, terus kemudian dibatalin semua, kan bisa seperti itu. Indonesia tuh laknanya, asendernya apa sih? Cancer ya? Libra. Yes. Lu ngomong Mars in Aries. Jadi kalau di sorry jawab dulu ya. Kalau ini sih tadi karena ini gue lagi pakai kartu yang rada-rada nge-cheat gitu. Di sini ada tulisannya timingnya Maret 21 sampai Maret 30. Astrologi Mars in Aries, mantap. Oke. Kita hati banget sih lu. Pas. Coba iseng gue buka tarot ya. Iya, hati banget sih kita. Gue ada ketinggalan ya yang Formula E itu maksudnya gimana sih? Ya
bakal ada event itu Formula E elektrik tapi mobil listrik, bukan kayak Formula 1 itu yang diadain di Jakarta. Cuma kan masih banyak ribetnya, masalahnya entah di politiknya, tapi juga kan situasi pandemi, bisa aja kan event-event dibatalin lagi kayak tahun 2021 kemarin itu kan banyak event yang sepak bola, Piala Asia kalau nggak salah itu juga di Indonesia juga dibatalin kan, ditunda, tapi juga dibatalin sebenarnya itu cuman untuk edisi berikutnya masih tetap Indonesia lagi. Tadi Juni apa Juli, Mas? Juni ya. Juni tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Iya, tanggal 4 2022. Tanggal 4. Jupiter konjang Mars ya udah ya. Iya kan? Ini kan serem kan? Kalau gue sih ngerasanya kayaknya agak keburu-buru ya. Ini kayak bukan keburu-buru, dipaksain. Oke. Tapi kalau dibilang bisa sukses, kalau menurut gue sih enggak. Kalau suksesnya enggak. Kalau jadinya mungkin bisa jadi, tapi kalau suksesnya sih enggak. Oke, rata-rata membaca Formula E bisa, tapi kayak nggak terlalu bisa ada friksi sama media atau apa juga gitu. Terus ya. Yang menarik lagi nih juga masyarakatnya juga nggak gitu bagus kok kayak kelihatannya. Kayak sebenarnya dasarnya mungkin banyak orang yang sebenarnya against gitu. Mungkin karena mungkin lagi pandemi juga kan ya gitu loh. Mungkin satu dan lain hal ada karena gitu. Jadi kayak anima masyarakatnya juga sebenarnya nggak gitu bagus. Jadi ya jadi makanya tadi gue bilang kesannya dipaksa gitu loh. Kalau sampai jadi tuh kesannya dipaksa. Oke. Tahun 2022 ini juga ada event besar nih, Piala Dunia sepak bola. Ini kira-kira bakal ada juara yang baru yang belum pernah juara, atau masih juara yang lama, maksudnya tim yang negara yang sudah pernah juara? Pertanyaannya sulit ya. Iya ya. Langsung menantang. Kapan mulai? Kalau itu pakai tarot aja deh, Mas. Ya sama deh, gue juga. Ribet ah. Kalau dari tarot sih tunggu. Juara baru atau juara lama gitu maksudnya? Yang pernah juara. Itu, Piala Dunia di mana ya? Di Qatar. Oh iya, Qatar ya. Atau nggak terlaksana nih, gara-gara mungkin meledak lagi COVID-nya. Itu bisa juga. Kalau terlaksana sih mungkin terlaksana ya kalau di kartunya, cuman kalau yang menang kayaknya yang itu aja deh. Bahkan di sini yang anehnya di sini itu mungkin tuan rumah juga berkesempatan untuk menang, yang which is rada nggak tahu ya, namanya ramalan. Oke. Sabar Mas. Masih usaha nih. Atau mungkin bukan si tuan rumah yang menang. Mungkin ada sesuatu di lingkungan tuan rumahnya di Qatar. Ya, pinter banget. Karena gue ngeliatnya di sini mendadak kok kayaknya nggak mungkin banget ada kemenangan dari tuan rumah. Bukan meremehkan ya, cuma maksudnya kayak nggak rada environmental aja. Bahkan mungkin bisa berhenti di tengah jalan itu World Cup-nya. Tragis gitu. 1, 2, 3. Gimana nih? Lu melihat apa nih? Aneh banget, masa FIFA Mars-nya lagi retrograde ya? Mati. Di FIFA-nya? Iya, kan tanggal November 21 2022 kan ya aku lihatnya. Pas awalnya mulainya. Itu kan Mars tengah jalan nih. Apa? Berarti tengah jalan. Atau mungkin ada sedikit permasalahan sama air, soalnya dia pas banget lagi squaring sama Neptune.
Oh, ini Jadi mungkin kayak kasusnya Brazil dulu loh yang tapi kan FIFA ya nggak ada hubungannya juga. Kayak Olimpik waktu itu kan dia ada masalah sama air kolam renangnya segala macam. Jadi aku ngeliat ada sedikit hambatan di FIFA ini karena dia ada sedikit permasalahan dengan air yang menghambat mungkin di delay beberapa hari untuk si FIFA-nya ini. Soalnya aneh banget olahraga di Marsnya lagi retrograde, ini juga kartu gue dominan air coy, cups. ya kan? Mantap. Tapi ini mereka nyari duit banget sih. Ya pastilah, ini kan event itu pasti berduit, Iya. itu kan yang paling besar. Tapi ini animonya gede banget, cuman mungkin ada sedikit kayak technical issues aja di sana. Oke. Jadi juaranya juara Oh baru iya, atau yang tadi lama? itu ya, maaf. Mbak Yunita dulu deh. Hmm? Mbak Yunita dulu. Jam berapa mulainya itu? Yun? Sorry, kemute. Sedang menganalisa. Tapi ya, bulan ini kira-kira di astrologi ada kabar apa ya? Kok kayak energi rada nggak enak ya? Iya kan kemarin baru eclipse seru. Kalau Ya, gue terus. sih ngelihatnya ada kemungkinan juaranya juara yang Iya, taruh aja. maksudnya memang negara besar sih kayaknya. Cuman kemungkinannya di semifinal itu barengnya sama tuan rumah. Jadi Qatar bisa sampai semifinal. Nah, ini kayaknya ngeliat Qatar lebih menarik nih kalau bisa Qatar berdua. Sama kayak zaman dulu yang pas sama Korea itu loh, Mas. Cuman akhirnya kan Korea menang. Nyambung nih, Yun. Oh ya. Jadi Gue ngeliat kartunya juga shock gitu, tuan rumah mungkin menang, wow. cenderung ke lama atau baru tapi? Karena negara besar juga ada yang belum pernah juara kayak Belanda itu kan juga besar ya, ke Belgia, terus apalagi itu Portugal. Spanyol. Kalau Spanyol pernah, kan ini yang pernah kan Uruguay, Argentina, Brasil, Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Italia. Apakah mereka lagi atau baru? Enggak sih, ini Kalau- kayak juara negara yang punya nama di sepak bolanya, tapi mereka recently baru kayak reshuffling ya, atau mereka baru kayak ganti manajemennya atau baru ganti pelatihnya, benar-benar restrukturisasi 180 derajat, mereka yang menang. Dan mungkin Oke. mereka kayak nge-hire pelatih dari kayak luar negeri, pokoknya mereka sampai benar-benar restrukturisasi untuk sekian lama, mereka yang menang. Jadi nggak kelihatan baru atau lama? Nggak gitu kelihatan sih. Kalau misalkan ini di sini juga Descartes juga changing karena air Queen of Cups ngalir kan air kan. Jadi ya bisa aja it could be siapapun gitu loh. Cuman Iya, ini kayaknya nggak pernah itu lagi menang. aja. Nggak pernah menang, Mas, tapi dia punya nama gitu loh. Oke. Belum pernah menang? Belum pernah menang. Belum pernah menang, berarti juara baru ya. Juara baru tapi punya nama gitu. Jadi bisa misalnya kayak Portugal, Ada nggak tuh? Belanda, Belgia, Iya. itu kan cukup punya nama ya. Terus Eropa Tapi atau kayak Amerika Latin? Caucasian kulit Hmm. putih yang negaranya itu dikelilingi oleh air. Nah, Atau Oke. iya. Cukup banyak ya, berarti yang pinggir-pinggir itu kan dikelilingi air ya. Iya, badannya gede-gede kok. Badannya gede-gede. Inggris. Bayun.
Jadi lebih ke Eropa ya, Kaukasian berarti ya. Dia Caucasian. Caucasian, negara besar, cenderung yang belum pernah juara. Menarik Tapi nih. mereka baru restrukturisasi recently atau dalam beberapa tahun ke belakang. Oke. Tapi bisa juga negara yang sering banjir. Apa Iya, aja ya bisa sering juga banjir sih. ya? Iya juga sih, Kali. iya benar juga. Ada ya negara sering Apa? banjir? Gue kira cuma Indonesia doang, cuy. Nggak gitu. Bisa aja yang airnya lebih tinggi, Belanda misalnya kan. Iya, iya bisa. Ini sih Belanda sih. Iya sih bisa. Jadi ini kalau tidak tanda-tandanya bisa kemungkinan Belanda juara nih. Pegang Belanda semua kan. Arahan. Memenuhi syarat ya, negara besar belum pernah juara, Caucasian, dikelilingi air. Itu tuh Belanda. Kalau enggak ya tetangganya ya, Belgia juga kayaknya enggak sih? Dia berbatasan dengan laut, enggak? Geografi aku nihil. Anak pariwisata juga nggak bisa, Mas. Ya makanya kan. Oke, itu untuk Piala Dunia ya. Nanti itu kita lihat aja nanti cocok atau enggak. Nah, terus kalau dalam dunia karir, kira-kira tahun 2022 ini bakal muncul profesi atau kerjaan baru yang mungkin baru, terus kemudian berkembang jadi tren, atau enggak nih? Atau misalnya banyak yang jadi crypto trader, Mas. Iya benar. apa? Banyak yang jadi Apa? crypto trader. Crypto trader. Oke, itu satu yang. Sekarang ada NFT loh, non fungible itu loh, NFT, ya kan? Sekarang lagi ramai banget. Jadi udah bahkan banyak orang-orang yang apa namanya, ya bukan berganti profesi sih, but they tend to see the apa ya, sekarang kayak kita ngomong money market in a different way gitu loh. Jadi ya banyak kan yang berpikir kalau kayak sebenarnya kayak kripto itu bakal cuman sebentar, tapi pas gue denger ada NFT segala macam kayak yang wow, this really going ya gitu loh. Game changer ya? Iya, dan makanya negara kan banyak yang sampai memang juga pengen bikin kayak gitu juga karena udah nggak bisa dibendung. Dan kalau kita ngelihat ya the age of Aquarius gitu kan ya, jadi kayak Saturn juga bakal pindah, terus kalau misalnya ya masih lama banget cuman kayak Pluto bakal pindah dan segala macam ya, this is like already a new era aja sih kalau menurut gue kalau ngomong kayak gitu. Terus kalau misalnya nanti kedepannya lagi ya banyak orang yang berprofesi mungkin ya healer dan segala macam kayak gitu sih. Oke. Jadi kemungkinan Neptune kan juga mau pindah soalnya kan? Neptune mau ke Pisces. Ya. Neptune ke Pisces. Kayaknya kapan sih Neptune ke Pisces, tahun berapa ya? Kayak udah nggak lama banget deh. Tempatnya ya memang ya. Iya. Tahun berapa nih Neptune pindah ke Pisces? Udah pindah kalau di gue. Oh, udah pindah di lo? Udah. Berarti gue bentar lagi. Iya, bentar lagi. Iya, makanya banyak orang yang mungkin ngomongin tentang filosofi lah, terus ngomongin spirituality lah, terus ntar ke depannya mungkin booming lagi. Ya, cuman balik lagi, banyak profesi seperti itu juga pasti kan kalau kita ngomong dunia yin and yang ya, yang halus juga makin banyak. Ya, karena Neptune itu juga pasti akan seimbang kan, Mas? Pasti akan berimbang juga. Lu jangan sedih, Yun. Gua aja tadi dapat klien anak kecil, pikirannya udah kayak orang umur 30, pusat. Lu sampai shock gitu, hah? Lu ngerti beginian? Wow. Pantesan lo kayak lelah banget mukanya, Ru. Enggak, cuman masalahnya menurut gua kayak gini rada serem loh. Kalau ngelihat dari planetary placement aja ya, kayak
Pisces is the last sign kan ya. Jadi ya healing begins, tapi orang-orang yang juga ya kita ngomong Pisces is a dreamer gitu. Jadi orang yang dreaming juga jadi makin banyak. Kayak apalagi sekarang lo bisa akses dengan sangat mudah gitu loh. Lo mencari-cari spirituality yang which means lo nggak punya groundnya, lo nggak punya dasarnya gitu loh. Kayak orang ngelihat astro aja, belajar astro, tapi lo nggak punya dasar pengertian tentang kenapa ini bisa begini, planet. Misalnya kan the history repeats itself gitu. Yang kayak tadi Anissa bilang nanti tahun 2032 akan ada lagi ya. Kalau kita ngeliat planet keep moving, ya berarti kita bisa bilang the history repeats itself. So zaman sekarang segala macam you can easily access. Ya aksesnya gampang, tapi apakah diri kitanya ready atau tidak kan? Kayak gue kemarin ini sempat nonton satu video, she's quite a well-known astrologer. Ya dia juga bilang gitu loh, kalau misalnya lu cuma ngeliatin astrologi, lu ngeliatin chart with anxiety, you better off gitu loh. Karena itu berarti udah nggak baik buat lu. Karena ya banyak orang yang ngeliat ibaratnya astrologi, tarot dan segala macam, tapi dari kacamatanya yang buat nutupin jadi painkiller kan ya. Belum lagi sekarang orang banyak yang ngomongin spirituality dan segala macam. Kalau tatakannya belum bener ya makin ngaco mas gitu. Makanya yang mungkin yang benar-benar bisa healingnya banyak makin Mute ya apa deh cek orang-orang yang memang bisa ngasih tahu mikir yang bener. Dia bilang ya? Dia kayaknya DC deh. Putus-putus kayaknya. Apakah dia mute? Putus kayaknya, putus. Enggak apa enggak mute. Iya. Enggak, mungkin dia sinyalnya lagi jelek kali. Iya, makanya kayak DC gitu. Iya benar. Oke. Dapat lanjut aja dulu Kak. Jadi sebenarnya kalau dari sisi keuangan, situasi keuangan atau perekonomian di 2022 kira-kira bakal naik, turun atau gimana? Perekonomian di tahun 2022 kayak yang aku bilang 2022 tuh bukan ada cahaya di ujung terowongan, tapi kita belum di cahaya itu gitu. Jadi kita masih dalam proses di situ. Ketika kita dalam proses di situ kan pasti ada kayak jatuh bangunnya. Jadi di 2022 tuh ada kayak 2 kali lagi jatuh bangun sebelum kita nyampe si cahayanya itu. Aku belum jawab ya tadi yang kerjaan yang berpotensi berkembang tuh apa aja. Soalnya kan Jupiter itu kan bakalan move to Pisces kan, which is going to conjunct Neptune di Pisces juga. Jadi sama kayak yang Mbak Yunita bilang, pekerjaan yang berpotensi berkembang tuh kayak akan adanya kenaikan di mental health awareness, terus ada juga kenaikan di medical field karena 12th house itu kan rules hospitalizations juga ya, hospitals kayak gitu-gitu. Terus dia trine cancer, berarti akan ada sedikit tentang tanah, terus tentang makanan yang dikonsumsi, tapi bukan makanan-makanan mewah-mewah gitu loh, lebih kayak ke homey comfort food. Terus dia juga trine Scorpio, which means bakalan bener yang NFT, kripto segala macem, dan juga tentang sex toy atau mungkin akan ada kenaikan di porn industry. Oke, dari Haru ada? Kalau dari aku sih mas, mungkin orang-orang ya kalau misalkan kita ngomongin kripto sih nggak salah ya, karena mostly orang-orang bakalan makin banyak banget yang tinggal di rumah, kayak they're just glued to their desk like me right now. Kayak gitu. A lot of detachment ya, jadi mungkin kalau kita kan perekonomian kan rame-rame ya, maksudnya kita butuh networking, kita butuh apa gitu kan. Ini tuh detachmentnya tuh detachment game strong man, buset. Tapi ini masih lumayan mendem ya kalau aku lihat ya. Maksudnya kayak tahun depan nih masih gini-gini aja jujur ya apa yang terlihat di kartu itu yang aku baca ya. Tapi maksudnya kayak
banyak orang yang bakalan lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi mungkin industri kreatif bakalan jauh lebih maju lagi. Mungkin ada YouTube 2.0 or something atau sejenisnya gitu yang ya teknologi sih. Technically si Yunita sama Nisa juga benar gitu loh. Intinya sih industri kreatif sih selain tech. Nah, akhir tahun 2022 pas 3 bulan terakhir yang tadi gue bilang rada-rada depresif gitu vibe-nya itu perekonomian actually lebih bagus gitu. Oke. Dari Yunita, ya, udah nyambung nggak? Lagi di mute. Gue bingung. Ya, tadi yang soal hospitalization gue setuju juga karena kalau kita ngomongin Pisces rule the 12th house ya, hospitalization dan mental health bakalan makin tinggi, mungkin kesadaran orang untuk butuh itu juga makin tinggi karena bicara tentang subconscious spirituality. Dan kalau teknologi bisa jadi karena yang tadi Rahu sama Uranus di Aries itu dan is a new beginning. Nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak akan ada groundbreaking things gitu, akan ada innovation, tapi gue nggak tahu itu apaan. Kalau gue sih feelingnya ke model-model fintech makin gila sih, ya fintech itu kan luas ya, jadi jadi kayak bakalan orang zaman sekarang aja kayak kita pergi keluar aja udah isi dompet duit paling juga berapa duit kan ya, semua pakai HP, pakai apa gitu. Jadi kalau gue lihat sih memang ya kayak sekarang Facebook ngeluarin metaverse. Nah, jadi itu bakalan banyak banget. Walaupun metaverse kan bukan pertama kali dari Facebook, kan ya sebelumnya juga ada perusahaan yang udah ke metaverse. Ya tapi bakal kedepannya bakal kayak makin ada inovasi lagi sih kalau gue lihat di dunia teknologi, ditambah lagi sekarang karena kripto makin menggila lagi, ya gue rasa akan ada something new yang kita nggak tahu ini apaan gitu loh. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Oke, ya. Itu pastinya kemungkinan bakal ada situasi itu ya, fintech masuk pinjol berarti itu ya. Kalau pinjol bukan maju Mas, itu mundur. Terus berkaitan dengan hubungan antar manusia ya, kalau di 2022 gimana gini keberadaan antar manusia, human being? Kalau itu sih tadi kayaknya aku udah bantu jawab ya. Manusia bakalan banyak yang duduk di depan PC kayak aku nih sekarang. Cuman ya kita baca lebih lanjut lagi aja lah ya, gimana nih hubungan antar manusia. Oke, berarti lebih advance lagi nih dari 2020, 2021, 2022 lebih itu, tapi mungkin orang lebih kreatif ya sekarang karena udah terlatih di tahun yang ketiga gitu. Secara sosial sih aku ngelihatnya di sini kayak orang-orang tuh makin detached sih. Apa ya bahasanya ya? Maksudnya tuh lebih kayak kalau gua nggak keluar nggak usah gitu loh. Ya Virgo mode on ya, suka di rumah. Siapa nih Virgo? Ya, kalau aku sendiri ngelihatnya hubungan antar manusia itu kayaknya karena mental health awareness itu nantinya bakalan naik kan, gara-gara Jupiter pindah ke Pisces, orang itu akan sedikit melihat orang lain mungkin mencoba untuk positif, yang nantinya mungkin akan ada sedikit penyakit yang namanya false positivism atau fake positivism, yang dimana kita terlalu positif sampai itu drain diri kita sendiri, kayak gitu. Nah, takutnya karena Jupiter ini kan benar-benar bakalan kenjang sama Neptune, akan banyak sekali orang yang mungkin bisa terbawa oleh kayak spiritual guru yang nggak bener, atau mereka kayak terlalu halu banget gitu loh. Nah itu yang halunya tuh udah halu tingkat dewa, jadi mungkin ada kehaluan yang kita nggak pernah lihat sebelumnya bakalan terjadi sekarang.
Nah itu Kayak makanya gitu. gue bilang butuh banyak orang yang bisa menyuarakan ini masalah tatakan ini nih. Iya benar banget. Udah gitu orang-orang tuh bakalan lebih prone untuk bisa terbawa kayak dimanipulasi alam bawah sadarnya to a point bahwa kita emang ada kayak positivisme, tapi itu juga akan cenderung ke hate gitu loh. Jadi kayak gue harus menerima bahwa misalnya body gue kayak gini, berarti nanti bakal ada kayak grup yang kayak lo terima, berarti kita harus hate grup yang others gitu loh. Jadi kayak agak aneh aja gitu, aneh aja lo menerima diri lo, kalau lo nggak mau nerima orang lain gitu. Ntar yang kayak gitu tuh bakal lebih muncul ke permukaan. Aneh aja sih. Kayaknya itu udah start dari tahun lalu deh. Iya, makanya aneh aja gitu. Gue yang Kalau ngeheng ya? dari Yunita ada. Ini gue yang ngeheng ya? Haru ya. Kalau gue ini apa ya? Ya mungkin dari perspektif gue aja pribadi ya. Kalau gue perhatiin, kita ngomong focus rate aja ya dalam orang nonton sesuatu atau membaca sesuatu secara online. Tingkat fokus aja tuh menurun sebetulnya. Tingkat fokus itu sempat ada risetnya juga. Karena apa? Karena too much information yang bisa diakses sama orang, gitu loh. Dan too much information doesn't mean good kan, gitu loh. Tapi berapa banyak orang yang bisa memilah informasi itu baik buat dia tuh. Dan saat kita mau menyelami sesuatu, tapi kita loncat-loncat kan itu nggak ada faedahnya sebenarnya. Tapi karena kita haus sama informasi, pada akhirnya, wah informasi banyak nih gitu loh. Nonton sini, atau baca ini. Yang pada akhirnya mereka cuma tahu teori, tapi nggak dicerna dengan baik. Jadi kalau nggak dicerna, otomatis kan pemahamannya nggak ada sebenarnya. Nah jadi ini bakal banyak juga kalau gue lihat orang-orang nantinya nih, ya orang-orang halu itu kan mulainya dari orang-orang sotoy ya gitu loh. Sorry gue pakai kata-kata gitu karena nggak tahu mas mereka tahu. Jadi mereka ngerasa mereka tahu, ya mereka merasa mereka tahu karena ya itu tadi masalah fokus ini gitu loh. Baca sini, baca sana, nonton sini, nonton sana. They think they know gitu loh. Tapi nggak dicerna dengan baik. Jadi discernnya tuh nggak ada gitu loh. Jadi proses mencernanya nggak ada. Cuman kesannya tahu sana tahu sini. Nah akhirnya kan banyak jam sekarang aja sebenarnya udah ada. Kayak misalnya orang ngerasa udah tahu ini tahu itu dan mereka berani bicara. Padahal mungkin pengetahuannya belum banyak gitu loh. Tapi berani bicara. Nah, pada akhirnya yang nggak tahu dengar dari yang taunya separuh-separuh ini, ya akhirnya ya makin menyebar lagi ya. Akhirnya fondasinya udah nggak ada, sama sekali udah nggak ada gitu loh. Jadi orang cuma ngerasa oh gue tahu ini, tapi basic knowledge-nya nggak ada. Gitu. Nanti aku ngeliatnya sih arahnya tuh ke situ tuh mas. Karena loaded on information, secara psikologis kan orang pasti apa ya? Karena dia apalagi kalau orang udah mulai merasa pingin belajar, tapi nggak tahu cara belajar yang benar, jadi akhirnya ya nafsuan gitu. Ini sana sini dia mau baca, sana sini dia mau dengar, ya akhirnya jadi begitu. Iya. Jadi itu satu yang perlu karena apa ya Neptunus dan sebagainya itu kan lebih ke dreams apa segala macam. Tapi kalau nggak ada dasar yang dia akan tetap ngawang ke atas gitu. Kayak di atasnya ada, di atasnya ke poster karena planet. PR-nya adalah gimana memberikan dasar dia itu bisa nyampe bawah gitu, artinya bisa ada data. Benar. Oke, menarik. Terus 2022 itu perkembangan secara keseluruhan di Indonesia, mungkin politik pembangunan atau apa, atau ada hal yang baru yang mungkin terobosan. Sebenarnya gue suka loh Indonesia tuh udah dicabut dari negara berkembang kan. Secara negara karena pendapatan negara sudah melebihi dari untuk tingkatan negara berkembang kan. Tapi ya sumber daya manusianya nggak berkembang
nggak bareng gitu loh, negaranya berkembang tapi sumber dayanya. Ya, kalau di 2022 itu masih berlangsung atau ada perbaikan atau Ada, mungkin kalaupun ada, gue sih nggak terlalu peluang? Ini ya, nggak terlalu optimis banget sebenarnya. Kalaupun ada nggak signifikan banget, Mas. Masalahnya yang kayak kemarin itu loh, sama Microsoft aja kan bilang netizen Indonesia tuh paling nggak sopan. Anjir. Itu sih asli bikin malu sebenarnya. Cuman dari situ aja kan kita ngelihat dari kacamata itu aja gitu. Kayak zaman sekarang apa ya mungkin zaman kita dulu, Mas, koran-koran kayak majalah kayak Tempo, Kompas gitu, nyajiin beritanya kan yang benar-benar bermutu banget gitu, yang dicari orang gitu. Tapi sekarang lihat aja, karena kalau dia terlalu banyak edukasi, dia nggak ditonton masalahnya. Jadi mau nggak mau dia harus pindah jalur, karena biar gimana pun ya media-media seperti itu kan mereka cari duit, nggak bisa disalahin total juga. Tapi karena pembacanya ya seperti itu, jadi mau nggak mau mereka harus pindah jalur, Mas. So yang harus dididik ini kan pembacanya. Media mah ibaratnya kita ngomong mereka company ya, dia corporate, they need money gitu loh. Ya nggak bisa disalahin total juga sebenarnya. Karena mereka kalau masih mengacu pada konten yang bermutu, konten yang edukasi, siapa yang membaca? Kalau ada yang baca juga nggak banyak, nggak akan menguntungkan mereka. That's the fact tuh di negara kita tuh. Benar. Ada di Anissa? Ada? Tadi pertanyaannya aku miss deh. Perkembangan situasi keuangan dan perekonomian umum Indonesia ya. Aku ngelihatnya karena di Indonesia gimana? Ya, switching kan, South Node itu dari South Node, North Node-nya switching kan. Terus dia ke Scorpio dan Taurus, which will fall in second sama 8th house. Rahunya di 8. Aku ngeliatnya malah kayak, nggak tahu, mungkin either Indonesia akan bikin kayak, tahu nggak sih, United Arab Emirates kan mereka kayak punya manajemennya sendiri kan ya, financial manajemennya sendiri kan. Entah Indonesia bakalan maju ke situ atau Indonesia akan lebih mengambil banyak hutang untuk memenuhi kas kita. Tapi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan thriving Indonesia, especially di kayak coach-coach gitu, atlet-atlet coach, Muay Thai coach, kayak gitu-gitu, sama athletes, terus militer tuh bakalan dapat kayak banyak banget sokongan, dukungan, dan lebih banyak animo masyarakat yang ke sana. Ya. Karena pengaruh? Karena pengaruh Jupiter falls in the 6th house. Oke. Saturn masih di Aquarius, Uranus. Oh, sama nanti mungkin kemungkinan besar, soalnya kan Uranus lagi di 8th house Indonesia ya. Terus Saturn ada di 5th house Indonesia. Kemungkinan besar nanti akan ada sedikit friksi dengan anak muda Indonesia, apalagi pada saat dia masa-masa kayak square itu yang tadi aku bilang, mengenai kayak either kematian atau hal-hal yang ditutupin oleh pemerintahan. Nantinya akan ada sedikit friksi itu di tahun 2022 2 kali. Oke, di bulan apa dan apa? Tadi kalau nggak salah di bulan Agustus sama Oktober. Tunggu ya. Di bulan Agustus dan Oktober. Oke, ada friksi sama sama pemerintah. Orang-orang yang muda. Entah itu ntar kayak ada gerakan separatisme atau apa, pokoknya antara itu. Termasuk kayak demo apa gitu, mungkin ada isu yang berangkat atau apa. Bisa dari situ juga. Udah, Haru mau menambahkan kira-kira? Sebenarnya sudah dijawab sama si Anissa ya. Tadinya gue rada bingung gitu, ini maksudnya 9 of Pentacles kebalik, terus 8 of Cups kebalik, 6 of Cups kebalik, The Devil kebalik, sama 7 of Swords kebalik, itu apa gitu, kayak kok rada-rada nggak nyambung. Ternyata pas Anissa mention yang terakhir kayak bakalan ada separation, independence, something. Ya sekarang kartunya rada make sense gitu loh.
Ya nggak ada sih, nggak ada yang mau ditambahin sih, kurang lebih mirip soalnya. Ya, ya. Ada yang mau tanya dari peserta ini, silakan ya langsung aja di chat kalau ada yang mau nanya, ntar kita bacain tanya. Terus kita lanjut nih ke dalam apa sih peluang di tahun 2022 ini yang bisa bikin kehidupan lebih baik, terutama mungkin kehidupan personal ya. Orang kan sekarang ini bingung nih, kalaupun misalnya benar ini di rumah terus atau apa, apakah akan muncul atau mungkin bukan muncul tapi kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk membuat kehidupan ini jadi lebih baik di tahun 2022 kalau berdasarkan konstelasi atau tarot? Kalau aku sih lebih ngeliatnya ke manusia itu butuh the needs to ground themselves. Jadi mereka butuh untuk lebih ada di dalam diri mereka. Karena kan kayak yang tadi aku bilang kan, kita tahun 2022 tuh agak terlalu ngawang. Jadi kita butuh untuk grounding. Grounding itu kan bisa dengan jalan-jalan di taman, atau kita bisa olahraga aja, atau misalnya kita jalan kaki. Kita ngelakuin banyak banget physical activities. Jadi semakin banyak kita in touch sama badan kita sendiri, kita ngerasa ini badan kita gerak, kita ngapain, kita aware nih kita ngapain, semakin kita bisa menyadari nih, sebenarnya gue siapa, kepengenan gue siapa, jadi nggak gampang terhasut, nggak gampang kayak tersulut emosi, nggak gampang ditipu. Itu lebih dari situnya aja sih aku lebih advice-nya. Oke. Karena kayak mungkin itu hal yang simple tapi it makes a lot different aja gitu. Dengan kita bergerak banyak, kita ngerasa ini badan kita ngapain, itu tuh ngasih perbedaan yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Oke, dari Yunita? Apa tadi Mas pertanyaannya? Apa yang bisa menjadikan hidup ini lebih baik untuk tahun 2022 nanti? Apa yang menjadikan hidup secara personal maksudnya ya? Iya, secara personal. Ya, kayak saran gitu loh Mbak. Apa ya? Dengan Saturn posisinya masih di situ, Neptunus yang sini. Ya basically buat gue sih ya lebih banyak melihat ke dalam aja sih kalau buat gue sih, karena kalau gue perhatiin ya masih banyak orang yang kadang gue suka perhatiin ya terlalu sibuk sama apa yang di luar mereka gitu loh. Jadi ya mereka nggak bisa ngelihat perbedaan antara apa yang harusnya mereka lakukan dan apa yang menjadi ekspektasi orang gitu. Jadi ya kalau menurut gue sih, kalau tadi Anissa bilang lebih banyak grounding ya, gue juga setuju. Kalau gue pribadi sih jadiin ya kayak semacam mungkin ya mau meditation kayak mau yoga kayak yang kayak Anissa bilang olahraga kayak, jadiin itu sebagai lifestyle aja dulu. Karena dengan kita melakukan punya banyak aktivitas, kita juga nggak cuman mikirin hal-hal yang nggak perlu ya gitu loh. Jadi ya gue setuju sama Anissa sih sebenarnya. Basically kalau yang ringan-ringan aja itu lebih banyak grounding. Oke. Kalau untuk bisnis di dunia entertain gimana nih? Ada pertanyaan nih dari Indri, Pak Indri. Kalau untuk bisnis tapi dunia entertain, ini kan juga Pisces itu kan mungkin kaitan sama entertain juga ya kan, mimpi dan sebagainya. Tapi bisnis yang tetap kalau di Indonesia atau di luar negeri? Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan karena entertainment itu sekarang lagi ada transiting Saturn di fifth house kita. Entertainment kan di fifth house ya. Jadi mungkin agak ada sedikit batasan, apalagi kalau misalnya entertainment industry itu berkaitan dengan funding dari orang lain. Jadi kalau misalnya kayak entertainment industry di mana lo harus dikontrak atau dibayar sama orang lain itu agak sulit. Tapi kalau misalnya lo go solo dengan diri lo sendiri itu lebih mending sih. Gitu. Kalau misalnya kita go with agencies atau kita go with management tuh kayak agak lebih sulit. Lebih baik kita go solo kalau misalnya tahun 2022.
Ya, Karena manfaatin sosial media. kadang-kadang funding itu tuh datangnya secara sporadik dan kayak kalau di entertainment industry di Indonesia secara keseluruhan tuh kayak ada satu figur atau satu company gitu yang kayak terlalu dominan sehingga kalau misalnya yang masih aspiring new artist tuh agak-agak susah untuk berkembang gitu. Jadi mendingan go solo aja dulu. Kalau untuk yang udah eksis di dunia itu, Bagus. Bisa kayak yang mendadak susah yang parah, memulai. bisa bangkrut parah. Antara dua ekstrim itu deh. Oke. Ada Yunita, ada gimana di dunia entertain tahun 2022 nih bisnis? Kalau gue ngelihat entertainment itu sebenarnya lebih ke third house sama fifth house ya. Jadi sekarang Jupiter ada di 12 house-nya chartnya di Indonesia. Tunggu Jupiter masuk ke ascendant berarti sekitar bukan tahun depan berarti. Ya kok tahun depan tapi udah belakang sih. Itu bagus karena Jupiter akan fifth aspek itu ke fifth house. Dan kalau misalnya tahun depan udah agak akhir-akhir Jupiter itu aspek ke fifth house dan ke nine house gitu loh. Jadi lumayan bagus sebenarnya. Cuman kalau ngomongin tentang personal ya nggak bisa kan, personal ya mesti lihat chart personalnya dia. Iya. Di akhir-akhir itu mulai bulan apa berarti? Oktober, November? Sekitaran September ke atas sih Mas Denny, itu pas. Oke. Ya menarik berarti entertain kelihatannya akan ada bisnisnya meningkat di menjelang akhir 2022 ya. Haru mungkin mau nambahkan? Kalau aku sih mungkin tadi berkesinambungan sama yang pertanyaan sebelumnya ya. Yang apa namanya mengenai hubungan ya kalau nggak salah. Iya, yang lebih baik untuk tahun 2022 kita bisa ngelakuin apa? Kalau ini sih aku ngeliatnya dua-duanya ini kan pakai 2 deck untuk 2 pertanyaan yang beda ya. Cuman entah kenapa rada nyambung nih. Ini kan energinya rata-rata tuh feminim banget ya. Kalau di sini sih ada strength yang which is ya simbolnya Leo ya. Kalau di astrologi. Terus ada the world juga di sini. Mostly sih kalau untuk di dunia entertain aku ngelihatnya malah kalau tadi Anissa ngomongnya tuh lebih ke arah mereka bakalan susah naik, justru yang kebalikannya. Kalau di sini sorry nih gue sih ngelihatnya kayak justru banyak perempuan muda yang lebih gue rada takut sih ngomongnya kayak jadi agak lebih feminis gimana gitu karena energi feminis itu kenceng banget kayak kenceng banget. Dan seperti yang tadi gue sedikit curhat juga, yang gue shock klien gue kecil-kecil mental age udah kayak umur 30, nah itu bisa aja kejadian di tahun depan nih. Kayak gitu. Kayak kemarin ini gue sempat bacain soal Liodra gitu-gitu di Jux ya, waktu kemarin gue lagi kerja live streaming di Jux, collab sama Jux. Itu tuh gue bahasinya emang artis-artis dan dunia entertain pokoknya nonstop. Banyak banget kayak Liodra, Mahalini, siapa lagi sih tuh sampai hafal gue namanya, biasanya gak pernah hafal. Itu tuh pada naik dan karirnya bukan begini, tapi dari begini gitu loh ke atas langsung. Jadi kalau gue lihat yang generasi lamanya justru malah mereka akan mungkin rehat, akan mungkin stop, ya gitu, namanya mungkin akan kalah bersinar gitu sama yang baru-baru. Dan mostly yang maju tuh yang cewek-cewek. Makanya gue bilang nih, gue takutnya jadi lebih feminis aja nih. Berarti nggak baru-baru bener gitu ya, bukan pendatang baru, tapi kayak Liodra Mahal ini kan udah lumayan punya nama juga, karena kan udah idol tahun berapa, 2020 tuh apa kan ya? Iya. Jadi bukan nama baru yang tiba-tiba muncul gitu ya. Iya, tapi sekarang mau nyari nama tuh gampang, Mas. Ibarat kata kan kayak gitu.
Ya, oke oke. Ada lagi yang mau bertanya kah? Ini tahun 2022 berarti kalau mau disimpulkan secara umum apa nih yang menonjol dari misalnya aspek tadi bisnis, keuangan, inovasi, kesehatan, mungkin virus dan sebagainya. Ini yang kayak kalau mau dilihat secara keseluruhan yang bakal masih jadi perhatian utama di tahun 2022 ini apa? Pemulihan ekonomi mungkin atau apa? Bayun, gue Kalian Sagitarius bisa dulu. susah gue kayak gitu. Gue lupa yang ngomongin. Hmm. Gua, ya, gue sih ngelihatnya apa yang bakal menonjol, entah kenapa gosip ini lagi pakai Lenormand by the way. Hmm. Ada book, ada child, ada star. Nah, ya entertainment industry star, ya kan. Bukan gosip rata-rata, secret, rahasia. Kalau aku 2022, menurut aku masih still unpredictable sih. Hmm. Jadi ada masanya di mana kita stabil, terus tiba-tiba ada masanya di mana kita tetap unpredictable. 2 kali kayak gitu. Oke, ada dua Tapi kali unpredictable ya. secerca harapan kita menuju stabilitas itu udah ada. Jadi udah ada. Jadi bukan kayak gila nih kapan endingnya nih, jangan sampai 2050 masih kayak gini aja, nggak juga sih, nggak kayak gitu. Ini kayak cycle terakhirnya gitu. Oke. Jadi kayak masuk ke arah terakhir ya ini cycle Iya, kayak terakhir. transisinya gitu. Nggak transisi juga sih, masih menuju transisi berarti. Transisinya baru 2023, 2024 gitu ya. Termasuk 2024. Itu kalau dilihat dari numerologi aja kan 2022 it's equal to 6 ya. Halo? Ya. It's equal to 6. 6 is about transition kan ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong masa transisi ya berarti kan nggak sepenuhnya bagus juga. Ada up and down juga masih kalau kita ngomongin transisi ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari chart aja ya, kalau kita ngomong Indonesia, itu Saturn sama Pluto lagi ada di 4th house. Jadi ya apa ya, pengembangan di dalam negaranya sendiri sih menurut gua ya memang lagi turning point juga sih. Oke, jadi 2022 si turning point ya ini kan. Masih belum benar-benar muter baliknya ya, masih proses muter. Iya. Google Map-nya masih loading, Mas. Oke. Nggak tahu, kayaknya banyak yang lihat Outlook 22 juga nggak terlalu significantly apa ya, better juga sih ya. Banyak yang lihat juga, maksudnya ya ibaratnya kalau kita ngomong bukan Indonesia sih, kalau kita ngomong dunia ya ibaratnya dari yang sakit lagi healing kali ya, lagi berangsur-angsur healing pelan-pelan gitu. Kalau kita ngelihat dari ekonomi aja kan, kita ngelihat aja ekonomi Indonesia dari terakhir tuh subprime mortgage itu tahun 2008 ya, subprime mortgage itu 2008. 2008 terus habis itu masalah tentang yang di itu apa sih namanya, Brexit itu tahun berapa ya? 2011 atau 16 ya, Pak? Hah? Enggak. Brexit iya ya? Berapa sih Brexit? Brexit itu recently bukan ya? Brexit itu berapa sih? Brexit 2022. Hah? 2020 tanggal Februari 1. Awalnya waktu pas apa namanya konflik sama ini loh, yang Itali, Greece itu yang hampir kolaps. Itu tahun berapa? 2010-an deh, 2010 2011 tuh. Nah, itu kita lihat aja deh sampai ke sekarang. Iya, kalau Greece. Iya kan? Ke sekarang itu berapa tahun? Anggaplah tahun 2020 ya, pandemi. Apa namanya, kita ngomong financial market crash. Berarti berapa tahun tuh? Kurang lebih ya sekitar every 10 years.
Yang tadi Anissa bilang Hmm. 2023, iya, 2032, iya, every 10 2022. years kurang lebih ya 8 to 10 years tuh pasti ada lagi something gitu. Yes. Jadi ya kalau menurut gue sih tahun depan masih, kalau gue pribadi ya nggak terlalu optimis ya. Ya, as long as you can survive, that's okay. Good enough. Oke, ya. Ini nggak terasa udah jam 21.24 nih, jadi mungkin aku simpulkan aja. Jadi menarik ini 2022 ini sebenarnya masih belum sepenuhnya pulih, jadi masih menuju ke masa pemulihannya. Jadi sebaiknya juga yang ini berhati-hati. Terus virus mungkin nggak terlalu Omicron yang diisukan sekarang ini mungkin nggak akan seperti Delta, tapi nggak tahu varian yang lain ya. Kalau bisa saja dari kayak muncul lonjakan lagi juga mungkin, kan ada Anissa sempat baca ada dua momen unpredictable juga di 2022, itu bisa saja terisi oleh peristiwa semacam itu. Terus tadi baca menarik kayak Piala Dunia, mungkin yang juara negara besar, terus Kaukasian, berarti dari Eropa, kemungkinan belum pernah juara. Nah, ini menarik nanti kalau ada banyak negara dikelilingi air ya negaranya itu ya. Terus Formula E mungkin akan terlaksana, tapi tidak terlalu booming atau tidak terlalu lancar gitu ya. Terus di dalam bisnis mungkin ada crypto trader, NFT, dan ada beberapa hal yang kayak mental health dan sebagainya, itu juga mungkin akan banyak bermunculan ya. Terus mungkin yang harus diperhatiin lagi adalah karena pengaruh Neptunus, jadi mungkin dreams atau hal-hal yang berkaitan dengan imajinasi, khayalan dan sebagainya itu masih akan ke booster gitu, dan itu yang perlu hati-hati adalah orang harus punya dasar itu, kalau enggak ya orangnya ngawang gitu ya, jadi hal-hal yang termasuk mungkin kayak janji-janji atau hal-hal yang over promise itu mungkin juga harus hati-hati di situ ya. Terus apa lagi tadi? Tapi terakhir tadi 2002 ini masih healing ya. Terus oke, secara umum mungkin itu. Terima kasih udah hadir semuanya yang pada malam hari ini untuk membaca 2022. Terus terima kasih juga buat narasumbernya, buat Anissa, Haru, Yunita. Makasih Mas Odi. Ya, Thank you. yang udah hadir. Terus ini rangkaian terakhir talk show dari Online for Good Fest. Terima kasih buat semua yang udah ikut jadi peserta juga. Mungkin ini untuk talk show kali ini saya akhiri sampai di sini ya. Sampai ketemu di event selanjutnya. Bye bye. Oh, bye. Dadah, thank you. Dadah.